Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah kezuhudan para kekasih Allah. Apakah yang dimaksud dengan sifat zuhud itu? Dan seberapa pentingkah sifat zuhud bagi seorang hamba? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Di antara ajaran sentral tasawuf adalah zuhud, atau melepaskan hati dari pengaruh dunia, dan qanaah, atau menerima apa yang telah Allah berikan. Berbicara tentang sifat zuhud, zuhud adalah salah satu sifat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, zuhud berasal dari bahasa Arab zahada yang berarti meninggalkan, tidak memperhatikan, atau meremehkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah dalam Islam, zuhud adalah pola hidup yang menjaga diri dari pengaruh harta atau masalah duniawi, sehingga lebih memfokuskan pada kehidupan akhirat. Ini berarti tidak terlalu terikat pada harta, kedudukan, atau kesenangan duniawi, serta lebih fokus pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total, tetapi lebih pada sikap hati yang tidak terpaku pada dunia. Seseorang yang zuhud tetap dapat memiliki harta atau kedudukan, namun hatinya tidak bergantung padanya. Adapun mengenai ciri-cirinya, orang zuhud tidak terlalu gembira dengan harta yang dimilikinya, dan tidak terlalu sedih jika harta itu hilang. Orang zuhud tidak disibukkan oleh dunia, sehingga melalaikan urusan akhirat. Orang zuhud menganggap sama antara pujian dan celaan, tidak sombong ketika dipuji, dan tidak sedih ketika dicela. Orang zuhud mencintai Allah dengan segenap hati. Orang zuhud menjaga diri dari pengaruh harta atau masalah keduniawian. Adapun perbedaan sifat zuhud dan waro adalah, zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat demi kepentingan akhirat, sedangkan waro adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan kepentingan akhirat. Pada kesempatan kali ini, akan kami bacakan hikayat tentang para kekasih Allah yang memiliki sifat zuhud. Berikut kisah mereka selengkapnya. Kisah dua laki-laki yang zuhud. Raja Kisra yang terkenal adil suatu kali harus menyelesaikan kasus aneh, yakni dua pria yang sedang bersengketa. Dikatakan aneh, karena keduanya berselisih bukan karena sedang berebut kekayaan, melainkan sebaliknya, mereka berebut saling menolak kekayaan. Kisah persengketaan keduanya dimulai, ketika seorang pria membeli rumah dari pria lainnya. Tanpa dinyana, di dalam rumah itu terdapat harta simpanan. Si pembeli yang merasa hanya membeli bangunan rumah, bukan sekaligus isinya, ia kemudian menemui penjual, dan berniat mengembalikan harta yang ia nilai bukan haknya. Saya menjual rumah, dan saya tidak tahu kalau ada harta simpanan di dalamnya, jelasnya. Harta ini berarti milikmu, si penjual rumah menanggapi. Si pembeli pun berontak, kamu harus mengambil harta ini karena memang di luar barang yang seharusnya saya beli, yakni rumah. Dari sini, perdebatan saling menolak klaim kepemilikan harta berlangsung panjang. Hingga akhirnya kasus sampai ke tangan Raja Kisra, untuk mendapat penyelesaian hukum secara adil. Setelah mendengarkan kronologi masalah, Raja Kisra bertanya, apakah kalian memiliki anak? Hamba punya anak laki-laki dewasa, jawab si penjual rumah. Hamba punya anak perempuan dewasa, tutur si pembeli rumah. Saya perintahkan kalian saling menjodohkan anak-anak kalian, sehingga terbangunlah hubungan kekerabatan. Selanjutnya, infakkan harta yang kalian perselisihkan itu kepada sepasang pengantin ini, untuk kemaslahatan keluarga mereka, pinta Raja Kisra. Perintah ini dilaksanakan dan persengketaan aneh itu pun selesai tanpa menyisakan masalah. Kisah ini termaktub dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Kalyubi. Drama tersebut menampilkan campuran antara kezuhudan, infak, dan kecerdikan dalam memutuskan perkara. Persengketaan dua pria tersebut
seolah menyindir sikap orang kebanyakan yang lazimnya mencintai kekayaan. Dengan cara yang sama-sama mudah, sebetulnya salah satu dari kedua orang itu bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Namun, sikap zuhud mereka mengubah perkara yang semestinya sederhana, menjadi tampak kian runyam. Karena sangat berhati-hati, mereka berebut tidak mau mengklaim kekayaan, yang bagi mereka masih abu-abu status hukumnya. Meski bentuk kasus berbeda, persoalan yang mirip dengan cerita tadi kerap kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Namun, apakah seseorang bisa bersikap selayak kedua pria zuhud itu atau tidak? Kembali kepada pribadi masing-masing dalam memaknai hakikat kekayaan dan hidup yang fana ini. Kisah kezuhudan Umar bin Abdul Aziz. Beliau Khalifah Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 99 Hijriah, hingga tahun 101 Hijriah. Saat itu rakyat dalam kondisi sejahtera, karena dipimpin seorang yang soleh, berilmu, dan sangat zuhud dalam perkara dunia. Kisah kehidupannya sangat menakjubkan dan ideal, mampu memicu semangat kaum muslimin, terutama para pemimpin umat, agar menarik kehidupannya yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat atau meragukan. Inilah sebagian kisah-kisah mengharukan, yang sepantasnya kaum muslimin mengetahuinya, sebagai pemicu semangat dalam membuat iman bergolak dan menimbulkan amal soleh. Dikisahkan, pada suatu musim dingin, seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk ia berwudu. Suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya, di manakah air wudu itu dipanaskan? Budaknya menjawab, aku memanaskannya di atas tungku dapur umum milik Baitul Mal. Seketika Umar memerintahkan Muzahim, orang kepercayaannya, agar ia memperkirakan berapa jumlah kayu bakar di dapur umum, yang selama ini terpakai untuk memanaskan air untuk wudhunya. Ia kemudian menggantinya dengan membeli kayu bakar sebanyak yang ditaksir, dan menyerahkannya ke dapur umum. Ibnu As-Sahin meriwayatkan bahwa, Gubernur Yordan mengirim sekeranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat kurma diterima, Khalifah bertanya, memakai kendaraan apakah kurma ini dibawa dari Yordan? Kami menjawab, menggunakan kendaraan kuda pos milik negara. Umar kemudian berkata, pergilah engkau ke pasar, dan jualah kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke Baitul Mal. Kurir itu lalu menjualnya di pasar, dan dibeli oleh salah seorang laki-laki dari Bani Marwan, salah seorang kerabat Khalifah itu sendiri, lalu ia menghadiahkannya kepada sang Khalifah. Saat melihat dua keranjang kurma itu, Umar pun sangat yakin, bahwa kurma-kurma itu adalah hadiah dari Gubernur Yordan tadi. Ia pun memakan satu keranjang bersama hadirin yang berada di majelisnya, dan satu keranjang lagi dikirim ke istrinya. Ia lalu mengeluarkan uang seharga dua keranjang kurma, dan menyerahkannya ke Baitul Mal. Demikianlah potret betapa sederhana, bersahaja, dan kehati-hatian beliau dari perbuatan yang menggunakan harta orang lain, sampai sedemikian detailnya. Semua ini menunjukkan sikap kejujuran beliau, dan rasa takutnya pada Allah Ta'ala, agar tidak tergelincir dari syubhat, dan keraguan-raguan atas status harta yang dipergunakan dan dimilikinya. Begitu pula kesaksian orang-orang dekat beliau, yang menggambarkan kondisi beliau yang begitu tekun beribadah, kelembutan hatinya dalam mengingat negeri akhirat, serta tak tergodanya beliau dari kenikmatan dunia yang melenakan. Diriwayatkan dari Mughiroh bin Hakim, beliau berkata, Fathimah binti Abdul Malik, istri Umar bin Abdul Aziz, ia pernah menuturkan kepadaku, wahai Mughiroh, dialah orang yang paling banyak sholat dan puasanya, dibandingkan manusia yang lain. Aku tidak pernah melihat seorang pun lebih takut di hadapan Allah, selain Umar. Jika telah selesai sholat Isya, ia duduk di masjid sambil mengangkat kedua tangannya seraya menangis, hingga matanya mengantuk. Sebentar kemudian ia kembali terbangun, lalu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya serta menangis, sampai ia mengantuk lagi. Sementara itu An-Nadar bin Arabi berkata, ketika aku berkunjung ke tempat Umar bin Abdul Aziz, ia selalu menggigil, seakan-akan seluruh duka manusia menimpa dirinya. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah, dia berkata, aku menyaksikan Umar bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Zais sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba aku melihat Umar menangis, sampai tulang rusuknya berdetak. Diriwayatkan pula, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz tidak pernah kering air matanya karena bunyi syair berikut ini. Tidak ada kebaikan dalam hidup seseorang yang tidak bernasib baik di sisi Allah, kelak di hari penentuan.
Semoga kisah Umar bin Abdul Aziz tadi semakin membuat generasi umat ini lebih mencintainya karena kesolehannya, kepemimpinannya yang adil, dan berbagai karakter mulia beliau yang patut dijadikan teladan. Kisah kezuhudan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah salah satu ulama sufi yang dikenal zuhud. Kisah pertobatannya layak dijadikan hikmah dan iktibar bagi mereka yang jauh dari Allah Ta'ala. Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan kisah Ibrahim bin Adham. Adapun sebab tobatnya, adalah pada suatu hari dia keluar untuk berburu, kemudian duduk di suatu tempat, dan membuka alas untuk makan. Ketika Ibrahim hendak makan, datanglah seekor burung gagak mengambil sepotong roti dari alas dengan paruhnya, lalu terbang ke udara. Ibrahim pun kagum melihat hal tersebut. Dia pun memutuskan untuk menaiki kudanya, dan pergi membuntuti burung itu, sambil melihatnya dari kejauhan. Ketika Ibrahim mendekat, ia melihat seorang laki-laki terikat tali yang kencang berbaring di atas punggungnya. Melihat hal itu, Ibrahim lantas turun dari kudanya, dan melepas ikatan laki-laki itu. Dia menanyakan keadaan laki-laki tersebut. Si lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang pedagang, lalu para pencuri mengambil harta yang kubawa, mereka menyakitiku, mengikatku, dan meninggalkanku di tempat ini. Aku melalui 7 hari, dan di tiap hari datanglah seekor burung gagak dengan membawa roti, dan duduk di atas dadaku. Burung itu lalu memberikan roti dengan paruhnya, dan meletakkannya di mulutku. Dan tidaklah Allah meninggalkanku kelaparan pada hari-hari tersebut." Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim lantas menaiki kudanya, dan membawanya ke tempat yang dia duduki. Ibrahim bin Adham kemudian bertaubat, dan kembali kepada Allah Ta'ala. Ia melepas bajunya yang mewah, dan kemudian memakai baju sufi. Dia memerdekakan budaknya yang kecil, dia wakafkan perkebunan serta harta bendanya, dia ambil tongkat dengan tangannya, dan menuju Mekah tanpa bekal dan kendaraan. Yang ada dalam dirinya hanyalah berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dia tidak memperhatikan bekal, dan dia tidak merasa kelaparan hingga sampai ke Ka'bah. Di depan Ka'bah dia mengucap syukur kepada Allah Ta'ala, dan tak henti-henti memujinya. Betapa beruntungnya mereka yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Quran Surat At-Tolak, ayat 3. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud, ayat 6. Disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seekor burung hijau di udara, dan Allah membuat ujung runcing di atas punggungnya, dan ujung runcing di bawah perutnya. Lalu Allah menciptakan ikan paus di laut, dia makan ikan, dan daging ikan itu masuk di antara gigi-giginya. Daging ikan-ikan melukai dan menyakitinya, kemudian ikan paus mengeluarkan kepalanya dari air, dan membuka mulutnya, lantas datanglah burung hijau tersebut. Dia masuk ke mulut ikan paus, dan memakan daging ikan yang ada di antara gigi-giginya. Dua tombak itu seperti dua tiang di mulut ikan paus, sehingga ikan paus tidak bisa mengunyah dan memakan burung itu. Maka ketika telah habis daging di antara gigi-giginya, burung itu terbang ke udara, sehingga Allah telah memberi rezekinya di antara gigi-gigi ikan paus, dan kembalilah ikan paus ke tempatnya. Dia istirahat sebab hal tersebut, dan masing-masing dari keduanya menjadi sebab bagi yang lain. Allah tidak meninggalkan burung tanpa rezeki, maka bagaimana Allah meninggalkan manusia tanpa rezeki? Subhanallah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kisah kezuhudan Ma'ruf Al-Karhi. Beliau bernama lengkap Abu Mahfud Ma'ruf bin Fairuzan. Dalam biografi atau manakib dari Ma'ruf Al-Karhi, yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dikatakan bahwa beliau berasal dari Karja dan Irak. Oleh karena itu, beliau kemudian disebut dengan Al-Karhi. Diketahui, kedua orang tuanya beragama Nasrani. Saat kecil dia dititipkan kepada seorang guru, dan dipaksa mengatakan bahwa Tuhan ada 3,
namun saat itu dia menolak. Setelah beberapa saat, ia dan orang tuanya masuk Islam di tangan Ali bin Musa al-Ridho. Meskipun beliau dikenal sebagai seorang sufi yang sibuk beribadah, Ibnu Qayyim mencatat beliau juga sering sekali menghadiri majelis hadis. Bahkan Ibnu Qayyim merekam, terdapat 7 hadis yang diriwayatkan Ma'ruf. Suatu hari Ma'ruf datang ke penjual sayur, dan berkata bahwa ia ingin sebuah makanan bernama basoliyah. Penjual sayur berkata, "Wahai Syekh Agung, basoliyah tidak dijual di toko sayuran. Basoliyah adalah makanan dari daging, susu, ubi, serta bawang, dan kami tidak menjualnya." Ma'ruf lalu mengeluarkan beberapa uangnya, dan berkata, "Kalau begitu, tolong buatkan, nanti akan aku tunggu di masjid. Aku ingin memakannya, karena aku sama sekali tidak tahu, dan aku tidak pernah makan basoliyah." Sungguh keadaan yang tak biasa, padahal di masa itu makanan tersebut adalah makanan standar masyarakat. Ma'ruf juga dikenal sebagai sufi yang selalu waspada dengan kehidupan. Dia selalu takut dengan angan-angan kehidupan yang berlebih. Menukil dari Hilyatul Aulia, Ibnu Qayyim menuliskan, bahwa suatu ketika Ma'ruf pernah buang air kecil di jamban yang ada di tepian sungai Tigris. Namun setelah hajatnya selesai, ia malah justru bertayamum. Salah seorang kawannya bertanya, kenapa dia tidak istinjak dengan air, padahal sungainya sangat dekat? Beliau kemudian menjawab, "Siapa yang menjamin aku masih hidup hingga aku sampai ke sungai itu?" Kisah kezuhudan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi adalah ulama sufi yang hidup dalam kesempitan rizki. Namun demikian, sebagaimana mestinya seorang sufi, beliau selalu sabar menghadapinya. Beliau bernama lengkap Yahya bin Syaraf. Beliau biasa dijuluki Abu Zakaria, meskipun beliau sendiri tidak pernah menikah hingga meninggal. Adanya julukan ini, karena orang Arab memang biasa menjuluki seorang bernama Yahya dengan Abu Zakaria, Umar dengan Abu Haf, atau Yusuf dengan Abu Yakub. Beliau lahir di kota Nawa, dan meninggal di Damaskus. Beberapa tahun yang lalu, kita digemparkan oleh penghancuran makam Imam An-Nawawi. Ayahnya adalah pedagang sederhana, dan An-Nawawi terbiasa membantu menjaga toko. Ayahnya berkata, bahwa ketika ia dan sang anak berangkat haji, An-Nawawi terkena sakit panas, hingga hari Arafah. Namun demikian, An-Nawawi tidak pernah mengeluh sekalipun. Pada usia remaja beliau datang ke kota Damaskus. Setelah tinggal di Jami Umawi untuk beberapa saat, beliau tinggal di Madrasah Rawahiyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Attar dalam kitabnya tentang biografi An-Nawawi, Imam An-Nawawi tidak pernah membaringkan badannya selama 2 tahun, ketika beliau baru sampai di sana. Ibnu Attar menulis, bahwa An-Nawawi selalu berpuasa hingga akhir hayatnya. Beliau hanya sahur dengan segelas air putih, berbuka dengan 3 biji kurma, dan minum air segelas lagi saat tengah malam. Beliau hanya makan agak banyak saat ayahnya datang menjenguk beliau. Beliau meninggal di Madrasah Asyrafiyah saat berusia 44 tahun di pangkuan ayahnya, karena sakit yang sudah lama beliau simpan. Kisah kezuhudan Imam Asy-Sya'rani. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani adalah seorang sufi luar biasa. Beliau adalah keturunan Sayyidina Ali dari jalur Muhammad bin Al-Hanafiyah. Sesuai pengakuan beliau dalam Al-Minan, buku autobiografi beliau sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, hafal Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik dan Iraki, Minhaj, Jamul Jawami, dan banyak kitab-kitab pokok lain. Beliau hafal semuanya di luar kepala. Beliau juga mutola'ah, membaca dan mengkaji ratusan jilid kitab fikih semua madhab, tafsir, tarikh, kamus, tasawuf, syarah hadis, dan lain-lain. Beberapa di antaranya beliau baca berulang-ulang, hingga puluhan kali. Bahkan beliau sering menulis komentar di kertas khusus, karena beliau tidak sanggup membeli kitab. Sejak umur 8 tahun beliau tidak pernah meninggalkan sholat secara sengaja, kecuali sekali, yakni ketika beliau ke Hijaz, dan lupa tidak niat jamak takhir. Semenjak kecil, beliau sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam sekali sholat. Beliau hidup sederhana di zawiyahnya. Beliau seringkali diberi hadiah oleh pejabat terkemuka, namun beliau tolak.
Hidup sederhana ini sudah menjadi pilihan beliau. Bahkan suatu ketika beliau pernah hendak melamar seorang wanita, namun wanita tersebut memberinya syarat-syarat duniawi yang harus beliau penuhi. Akhirnya beliau mundur dan tidak jadi melamarnya, karena beliau tidak memiliki cukup harta. Namun akhirnya wanita itu terharu, dan akhirnya menikah dengan beliau. Kisah kezuhudan Abu Dzar Al-Ghifari. Betapa mulia akhlak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mampu meneladani peri kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta mereka kepada iman dan Islam melampaui urusan dunia. Di antara para sahabat yang mulia, tersebutlah Abu Dzar Al-Ghifari. Sosok ini memiliki nama asli Jundub bin Junadah bin Sakan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling miskin, jika dibandingkan dengan sahabat lainnya. Ia sangat hati-hati terhadap kepemilikan harta dan kemewahan dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Juz 20 Al-Qawiyyu Al-Amin yang disusun oleh Yunan Yusuf. Ada banyak kisah yang menggambarkan kezuhudan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Salah satunya seperti diceritakan dalam buku 3 Golongan Musuh Allah pada Hari Kiamat, karya Rizem Aizid. Meskipun Abu Dzar radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang paling miskin, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkannya untuk bersedekah. Menurut cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Kalau engkau hendak membuat sup, perbanyaklah kuahnya, dan hendaknya engkau bagikan kepada tetanggamu." Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Tetapi sup saya istimewa, ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apa maksudmu seperti itu?" Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Sup saya hanya terdiri dari air putih, dibubuhi garam, dan sedikit irisan bawang." Namun apa yang disabdakan Rasul? "Tidak mengapa," terang beliau. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, tetangga yang menerima sop Abu Dzar radhiyallahu anhu itu merasa terharu, dan membalasnya dengan menu yang lebih baik. Diketahui, Abu Dzar Al-Ghifari dulunya adalah seorang perampok. Mengutip buku The Great Sahabat, karya Rizem Aizid, jauh sebelum Abu Dzar radhiyallahu anhu masuk Islam, ia merupakan seorang perampok. Ia lahir dari keluarga Al-Ghifar, dan dibesarkan dalam lingkungan perampok. Nama lengkapnya adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Sejak kecil ia telah terbiasa dengan kekerasan dan teror, sehingga dari situlah ia menjadi salah satu perampok besar dan ditakuti. Hingga pada akhirnya, datanglah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar radhiyallahu anhu sangat menyesali perbuatannya, yang telah menyebabkan para korbannya menderita dan mengalami kerugian. Kerusakan dan derita para korban yang disebabkan oleh aksinya itulah, yang menjadi celah masuknya cahaya ilahi ke hati Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia pun akhirnya mengajak seluruh teman-temannya untuk bertaubat, namun kaumnya menolak, dan ia diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Ia tidak sendirian, dirinya ditemani dengan ibu dan saudara laki-lakinya yang bernama Anis Al-Ghifari. Mereka semua kemudian pindah ke Najd atas. Abu Dzar radhiyallahu anhu akhirnya menjadi sosok revolusioner di tempat tinggalnya yang baru. Ia banyak menciptakan ide-ide revolusioner. Namun sayangnya, idenya itu ditolak oleh masyarakat setempat. Akhirnya Abu Dzar radhiyallahu anhu kemudian hijrah ke Makkah. Saat ia datang ke Makkah, kondisi Makkah sedang kacau, dan ada pertentangan antara suku kafir Quraisy dan kaum muslimin. Dari situlah Abu Dzar radhiyallahu anhu pun langsung tertarik untuk masuk agama Islam. Sesampainya di Makkah, ia langsung menuju ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk berbaiat. Namun sayang sekali, ia pada hari itu tidak bisa menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu baru bisa bertemu dengan Rasulullah pada hari kedua, setelah beliau tiba di Makkah. Karena suasana di Makkah yang tidak kondusif, akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Namun, secara terang-terangan Abu Dzar justru mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir. Hingga pada akhirnya, ia pun mendapatkan siksaan dari para penduduk kaum kafir Quraisy itu.
Abu Dzar terus mengulangi perbuatannya, hingga penduduk Makkah akhirnya berhenti menyiksa, karena mengetahui bahwa Abu Dzar keturunan dari suku Ghifar. Bila ia sampai meninggal, maka tidak ada jalan lagi bagi penduduk Makkah untuk pergi ke Syam. Setelah masuk Islam, Abu Dzar radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sangat masyhur. Bahkan ia berhasil mengislamkan hampir seluruh sukunya yang suka merampok. Abu Dzar Al-Ghifari merupakan sosok yang sering disebutkan dalam hadis. Ia dikenal dengan kesederhanaan, keteguhan, serta keikhlasannya dalam beribadah dan berjuang dalam Islam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Abu Dzar memberikan pelajaran tentang pentingnya kejujuran, kesederhanaan, dan beriman dengan sepenuh hati. Bukan hanya itu saja, kezuhudan Abu Dzar radhiyallahu anhu ini dapat dilihat dari penolakannya terhadap gaya hidup kapitalistis. Ia merupakan pribadi yang sangat dermawan dan berpegang pada prinsip Islam. Dalam hal kekayaan, ia sangat bersuara keras dan berpendapat bahwa menyimpan harta yang lebih dari keperluan hukumnya haram. Itulah sosok Abu Dzar yang dikenal teguh memegang iman, pemberani, dan merupakan sosok yang zuhud. Bahkan pada saat remaja, beliau cenderung pada kebenaran. Ia membenci praktik ritual penyembahan terhadap berhala-berhala. Karena itu, begitu mengetahui adanya seorang nabi di tengah bangsa Arab, ia pun langsung menuju ke kota yang dimaksud. Di Makkah, ia berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan seketika menyatakan diri Muslim. Jundub alias Abu Dzar Al-Ghifari dengan setia mendampingi Rasul SAW, baik di Makkah maupun Madinah. Sesudah beliau wafat, Abu Dzar dikenal sebagai seorang yang alim dan menjalani kehidupan zuhud. Di masa tuanya, ia tinggal di sebuah kampung kecil bernama Rabadzah. Menjelang ajal menjemputnya, ia hanya didampingi istrinya yang menangis terseduh-seduh. "Apa yang kamu tangisi? Padahal maut itu pasti datang," tanya Abu Dzar. Istrinya menjawab, "Engkau akan meninggal, tetapi kita tak punya sehelai kain pun untuk kafanmu." Mendengar jawaban itu, Abu Dzar hanya tersenyum, dan setelah itu ia diketahui meninggal dunia. Tidak lama kemudian, datanglah serombongan mukminin yang dipimpin sahabat Abdullah bin Mas'ud. Melihat sesosok jenazah sudah terbujur kaku dalam kondisi yang cukup menyedihkan itu, air mata Ibnu Mas'ud pun meleleh lebat. Rupanya, ia mengenal betul siapa sosok yang wafat itu, seraya berkata, "Benarlah prediksi Rasulullah, Anda berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan sebatang kara." Itulah akhir hayat Abu Dzar, sahabat Nabi yang terkenal gemar mengampanyekan hidup sederhana. Sepanjang hayatnya, ia dikenal rewel dan lantang kepada para pejabat, yang kerap menyalahgunakan kekuasaan demi menumpuk kekayaan pribadi. Sikap kritisnya sering membuat merah telinga para pejabat saat itu. Pernah suatu ketika, tanpa gentar dan tedeng aling-aling, ia menanyakan harta kekayaan milik Muawiyah, sebelum akhirnya terpilih menjadi gubernur Syria. Diketahui, Syria memang wilayah paling makmur, sekaligus jauh dari Madinah ketika itu. Banyak para pejabat yang berlomba-lomba memiliki gedung dan tanah pertanian di sana. Sambil mengutip Al-Quran Surah At-Taubah ayat 24 hingga 35, Abu Dzar kerap mengingatkan para pejabat yang bergelimang kemewahan. Sampaikan kepada para penumpuk harta, ia akan setrika api neraka. Mendengar nasihat ini, Muawiyah merasa sangat resah. Ia merasa terancam dengan kehadiran Abu Dzar. Ia lalu menulis surat kepada Khalifah Utsman, untuk meminta agar Abu Dzar dipanggil pulang ke Madinah. Permintaan itu dikabulkan, sehingga Abu Dzar pun kembali ke Madinah. Di kota Nabi itu, ia akhirnya dipinggirkan. Demikianlah, nasib para pejuang yang lantang membela kebenaran, dan kritis kepada penguasa, yang nasibnya memang selalu tragis. Sejarah mencatat, berupaya keras memperjuangkan nasib rakyat lemah, sering berakhir dengan keadaan dikucilkan. Hidup seorang diri, mati seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri pula. Inilah nubuat yang telah disampaikan Nabi SAW, perihal sahabatnya yang gemar hidup zuhud dan lugas itu. Kisah kezuhudan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri merupakan ulama dari golongan tabi'in. Dia merupakan salah seorang ulama tersohor yang ahli dalam bidang hadis dan fikih.
Beliau meriwayatkan 30.000 hadis dari Al-Amasi, Abdullah bin Dinar, Asim Al-Ahwal, Ibnu Al-Munkadir, dan lainnya. Demikian pula banyak ulama yang mengambil hadis darinya. Pandangan-pandangan fikihnya menjadi rujukan para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan pendiri madhab Hanbali mengatakan, bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri merupakan seorang yang ahli fikih dan hadis. Di balik pribadinya yang sangat mengagumkan ini, beliau memiliki sifat zuhud dan waro. Berdasarkan riwayat, beliau merupakan sosok yang kritis, dan selalu menolak pemberian dari penguasa. Berikut ini kisah beliau selengkapnya. Ulama yang memiliki nama asli Abu Abdillah Sufyan bin Said bin Masruq Al-Kufi ini, lahir di Kufah pada tahun 97 Hijriah. Ayahnya salah seorang ulama Kufah, yang menjadi guru Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi. Sufyan mulai belajar pada usia yang masih muda, di bawah bimbingan orang tuanya. Beliau kemudian menuntut ilmu fikih kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Sedang dalam ilmu hadis, beliau belajar kepada ulama tabi'in terkenal, seperti Amr bin Dinar, Salamah bin Kuhail, Abu Sakroh, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia berdagang demi menghindari pemberian orang, sekalipun dari teman sendiri, lebih-lebih dari para pejabat. Sebab, menurutnya harta pejabat adalah harta negara, yang tentu saja juga merupakan harta rakyat, dan pemberian itu merupakan syubhat, meragukan, dan belum jelas hukumnya. Sikap teguh itu ia pertahankan secara konsisten. Ia tidak takut mengemukakan pendapat, termasuk juga kritik terhadap penguasa. Suatu hari, beliau mengkritik Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Akan tetapi gara-gara kritik itu, beliau kemudian dikejar oleh pihak keamanan kerajaan. Beliau pernah ditangkap oleh Muhammad bin Ibrahim, gubernur Makkah, tapi kemudian dibebaskan tanpa sepengetahuan Khalifah. Untuk membungkam sikap kritisnya, Ats-Tsauri pernah ditawari jabatan sebagai gubernur oleh Khalifah Al-Mahdi. Surat pengangkatannya sudah disiapkan, hari pelantikan juga sudah ditetapkan. Beliau juga sudah menerima surat pengangkatan, tapi segera dibuangnya ke Sungai Dajlah. Beliau tidak gila pangkat, namun senang pada kebenaran. Saat Harun Ar-Rasyid secara resmi diangkat sebagai khalifah, beliau tidak mau menampakkan dirinya di istana. Padahal, para ulama lain menghadiri pengangkatan Khalifah Harun Al-Rasyid, untuk sekedar mengucapkan selamat kepadanya. Melihat hal itu, Khalifah mengirim surat kepada ulama besar ini, dan menanyakan kenapa beliau tidak hadir dalam pelantikannya, padahal sebelumnya mereka berdua memiliki hubungan yang dekat. Mendapat surat dari Khalifah, beliau dengan tegas selalu menjawab, bahwa dirinya telah memutuskan hubungan persaudaraan, setelah mengetahui Khalifah Harun Al-Rasyid mulai berani memakai uang Baitul Mal, untuk memberi hadiah kepada tamunya. Dalam suratnya itu beliau menasehati Khalifah Harun Al-Rasyid sebagai berikut. Wahai Harun Al-Rasyid, ketahuilah bahwa setiap manusia itu akan menemui ajalnya. Di antara mereka ada yang beruntung dengan membawa amal, dan ada pula yang merugi di dunia dan di akhirat. Engkau pun tentu akan mendapat giliran kematian itu. Wahai Harun Al-Rasyid, berhati-hatilah dalam kehidupan di dunia ini. Ujian dan cobaan selalu mengintaimu, dan nasihat yang paling baik adalah nasihat dari dirimu sendiri. Mendapat surat tersebut, Harun kemudian mengubah sikapnya. Dan karena sikap tegas dan teguh dari sang ulama itulah, penguasa seperti Harun Ar-Rasyid tetap di jalan kebenaran. Dirangkum dari buku Kisah Sejuta Hikmah Kaum Sufi, oleh Samsul Munir Amin, Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang tabi'in yang dikenal karena sikap zuhud, akhlak yang mulia, serta keteguhan dan kemandiriannya. Ia senantiasa menjaga prinsip hidupnya, agar tidak terpengaruh oleh godaan duniawi. Ia selalu mengingatkan orang lain, agar tidak tertipu oleh kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Baginya, kehidupan harus dijalani dengan penuh kesadaran akan hakikat akhirat. Menurutnya, seorang ulama sejati harus mampu hidup mandiri, tanpa bergantung pada penguasa. Ia percaya, bahwa hubungan yang terlalu dekat dengan penguasa, akan dapat melemahkan kemandirian, serta merusak nilai-nilai agama. Pemikiran Sufyan Ats-Tsauri menjadi batas yang jelas antara prinsip yang membangun, dan hal-hal yang dapat merusak kehidupan. Ia terus mengingatkan bahaya hidup berlebihan, pemborosan, dan maksiat, yang dapat menyesatkan seseorang. Dalam kehidupan sehari-harinya,
ia memilih untuk hidup sederhana, tanpa berlebihan dalam urusan duniawi. Ia berdagang untuk memenuhi kebutuhannya agar tetap mandiri, dan tidak bergantung pada siapapun, baik penguasa maupun masyarakat. Dikisahkan pada suatu musim haji, Sufyan Ats-Tsauri dipanggil untuk menghadap Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Saat bertemu, sang Khalifah berkata, "Sebutkanlah keperluanmu, niscaya aku akan memenuhinya." Namun, Sufyan dengan tegas menjawab, "Wahai Khalifah, bertakwalah kepada Allah, engkau telah memenuhi bumi dengan kezaliman dan penindasan." Teguran itu begitu keras dan tanpa rasa takut, sehingga Al-Mansur hanya bisa menundukkan kepalanya. Meski begitu, ia tetap berkata, "Sebutkan saja apa yang engkau butuhkan, aku akan memberikannya." Sufyan kembali menjawab, "Engkau mendapatkan kedudukan ini dengan pedang kaum Muhajirin dan Ansor, tetapi kini anak-anak mereka justru mati kelaparan. Bertakwalah kepada Allah, berikan hak-hak mereka." Mendengar kata-kata itu, Al-Mansur menundukkan kepala dengan rasa syukur. Ia menyadari bahwa ada seseorang yang berani mengingatkannya di tengah kekuasaannya. Namun saat itu ia tetap mengulangi tawarannya, "Katakan saja apa keperluanmu, aku pasti akan memenuhinya." Ia berharap Sufyan mau menerima pemberiannya. Meski demikian, Sufyan Ats-Tsauri tetap tidak terpengaruh oleh tawaran duniawi dari sang Khalifah. Setelah menyampaikan nasihatnya, ia pergi begitu saja, tanpa meminta apapun. Singkat cerita, Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia di kota Basrah pada tahun 161 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 778 Masehi. Kepergiannya meninggalkan warisan keilmuan dan keteladanan bagi umat Islam. Dari kisah ini kita bisa belajar, bahwa seorang muslim harus berani menegakkan kebenaran, tanpa takut kepada penguasa atau kepentingan duniawi. Selain itu, hidup mandiri dan sederhana dapat menjaga integritas, serta menjauhkan diri dari ketergantungan yang bisa melemahkan prinsip agama. Kisah kezuhudan Habib Al-Ajami. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki untuk memperoleh hidayahnya. Banyak orang yang di awal kehidupannya dilalui penuh dengan kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum akhir kehidupannya, ia dianugerahi hidayah petunjuknya, sehingga mengantarnya kepada ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, banyak pula yang menjadi pemuka agama, misalnya Habib Al-Ajami. Habib bin Muhammad Al-Ajami Al-Basri, berlisu adalah seorang pemuka sufi di abad kedua Hijriah. Beliau wafat pada tahun 120 Hijriah. Habib merupakan murid dari Imam Hasan Al-Basri. Habib Al-Ajami dikenal sebagai pribadi yang ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia. Awalnya Habib Al-Ajami adalah seorang yang kaya raya. Sebagian besar harta kekayaannya diperoleh dari profesinya sebagai rentenir di daerahnya. Habib Al-Ajami biasa memberikan bunga pinjaman kepada orang-orang yang berhutang kepada dirinya. Karena profesinya tersebut, ia sering diejek oleh anak-anak yang ada di kampungnya sebagai lintadara. Tiap kali Habib Al-Ajami melewati jalan yang digunakan anak-anak kecil berkumpul, mereka selalu berteriak, seraya menunjuk Habib Al-Ajami. "Lihatlah, Habib Al-Ajami, si lintah darat itu berjalan ke arah kita. Ayo kita lari darinya, sebab apabila kita terkena debu yang berasal dari tubuhnya, niscaya kita akan terkutuk sebagaimana dirinya." Terlalu sering mendengar ejekan dari anak-anak kecil tersebut, membuat hati Habib Al-Ajami terluka. Ia tidak tahan lagi dengan ejekan anak-anak kecil itu. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk berhenti dari profesinya, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dirinya membagikan harta kekayaannya kepada umat Islam. Terkadang hidayah kepada seseorang melalui beberapa perantara yang teramat menyakitkan, apabila mengenai hati yang telah dikuasai oleh hawa nafsu yang buruk. Bisa jadi, celaan atau hinaan yang dilontarkan seseorang kepada kita, dapat memperbaiki diri kita. Ada ungkapan, bahwa celaan dan cacian seorang musuh itu lebih bisa memperbaiki diri seseorang, ketimbang sanjungan dan pujian temannya kepada diri orang tersebut. Abu Ja'far As-Syaikh berkata, bahwasanya Habib Al-Ajami berdoa, dan di genggamannya terdapat beberapa hartanya. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku membeli diriku ini, bertaubat kepadamu dengan bersedekah, dengan hartaku ini, maka bebaskanlah aku dari jeratan dosa-dosaku ini."
Setelah berdoa demikian, di esok harinya Habib Al-Ajami menyedekahkan seluruh harta kekayaannya, dan membaktikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berpuasa, berzikir, dan memperbanyak sholat sunnah. Beberapa hari setelahnya, ketika berjalan Habib Al-Ajami menuju arah rumahnya, ia bertemu dengan gerombolan anak kecil yang dahulu mengejeknya. Anak-anak itu kemudian berkata, "Diamlah, lihatlah itu Habib Al-Ajami Al-Abid, orang yang ahli ibadah itu telah datang." Mendengar hal itu, Habib Al-Ajami menangis, seraya berkata, "Wahai Tuhanku, Engkaulah zat yang memuji seseorang, dan Engkau pula lah yang mencela seseorang. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari sisimu." Sejak saat itu, Habib Al-Ajami memalingkan perhatiannya dari segala perkara duniawi, serta hal-hal yang melalaikan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian bersungguh-sungguh membaktikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Habib Al-Ajami kemudian berguru kepada Imam Hasan Al-Basri. Ia mempelajari berbagai ilmu agama dari sang guru. Sebab kegigihannya dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangatnya dalam belajar ilmu agama, ia kemudian memiliki kedekatan dengan sang guru. Terdapat hikayat lain, yang menceritakan awal mula pertaubatan dari Habib Al-Ajami. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada awalnya Habib Al-Ajami adalah rentenir yang kaya raya. Setiap hari dia berkeliling untuk menagih para pengutang. Jika dia tidak mendapatkan uang, dia akan menuntut pembayaran dalam bentuk sepatu kulit. Dengan cara inilah dia mendapatkan pemasukan hariannya. Suatu hari, dia pergi mencari salah seorang pengutang. Ternyata, orang yang dicari sedang tidak ada di rumahnya. Karena gagal menemuinya, dia menuntut pembayaran dari sepatu kulit. "Suamiku sedang tidak ada di rumah. Aku sendiri tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Kami telah memotong seekor domba, tetapi tinggal lehernya yang tersisa. Jika engkau suka, aku akan memberimu itu," kata istri si pengutang kepadanya. "Itu adalah sesuatu," jawab rentenir itu. Ia berpikir bahwa setidaknya ia dapat mengambil leher domba itu darinya, dan membawanya pulang. "Letakkan pancinya di atas api," seru Habib Al-Ajami. "Aku tidak punya roti ataupun bahan bakarnya," jawab wanita itu. "Baiklah, aku akan pergi dan mengambil bahan bakar dan roti, dan itu nanti bisa dibebankan ke sepatu kulit." Jadi dia pergi dan mengambil barang-barang itu, dan wanita itu mempersiapkan pancinya. Ketika panci itu selesai dimasak, dan wanita itu hendak menuangkan isinya ke dalam mangkuk, tiba-tiba seorang pengemis mengetuk pintu. Mendengar ucapan si pengemis, Habib yang datang langsung berteriak kepadanya, "Jika kami memberimu apa yang kami miliki, engkau tidak akan menjadi kaya, dan kami sendiri yang akan menjadi miskin." Dengan putus asa, pengemis itu memohon pada wanita itu untuk meletakkan sesuatu di mangkuk. Dia mengangkat tutup panci, dan menemukan sesuatu yang menurutnya janggal, bahwasannya ISP panci semua telah berubah menjadi darah hitam. Ia pun menjadi pucat, dan bergegas kembali dan meraih tangan Habib, lalu mengajaknya melihat isi panci. "Lihatlah apa yang terjadi pada kami, karena riba terkutukmu, dan teriakanmu pada pengemis itu. Apa yang akan terjadi dengan kami sekarang di dunia ini, belum lagi selanjutnya di akhirat kelak," seru si pemilik rumah kepada Habib Al-Ajami. Melihat hal ini, Habib merasakan api di dalam dirinya tidak akan pernah padam. Mendapati makanannya berubah menjadi darah hitam, dia berkata kepada istri si pengutang, "Wahai wanita, aku bertobat dari semua yang telah kulakukan." Pada hari berikutnya dia pergi mencari orang-orang yang berutang kepadanya. Waktu itu kebetulan hari Jumat, dan anak-anak sedang bermain di jalanan. Ketika mereka melihat Habib Al-Ajami, mereka mulai berteriak, "Inilah dia Habib si rentenir. Lari, jangan sampai debunya menempel pada kita, dan kita menjadi dikutuk seperti dia." Kata-kata ini sangat menyakitkan bagi Habib. Dia lalu mengambil jalan ke gedung pertemuan, dan di sana dia mendengar suatu kalimat dari bibir Hasan Al-Basri, yang saat itu sedang ceramah, yang mana ceramahnya tepat menusuk ke jantung hatinya, sampai-sampai dia pingsan. Menyadari apa yang terjadi, Hasan Al-Basri memegang tangannya, dan menenangkannya. Ketika dia pulang dari pertemuan itu, salah satu pengutangnya melihatnya,
kemudian melarikan diri. "Janganlah lari," seru Habib memanggilnya. "Barusan engkau yang lari dariku, tapi sekarang akulah yang harus lari darimu," tambah Habib Al-Ajami. Dia berjalan kembali, dan terlihat anak-anak masih bermain. Ketika mereka melihat Habib, mereka berteriak lagi. Inilah dia Habib Al-Ajami yang bertobat. Mari kita lari, jangan sampai debu kita menempel padanya, karena kita adalah para pendosa yang melawan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, karena satu hari ini saja, ketika aku telah berdamai denganmu, engkau telah mengetuk genderang hati orang-orang untukku, dan melambungkan namaku dengan kebaikan, ucap Habib Al-Ajami sambil menangis. Kemudian Habib Al-Ajami membuat sebuah pengumuman. Siapapun yang menginginkan apapun dariku, datang dan ambillah. Maka orang-orang pun berkumpul, dan dia menyerahkan semua harta miliknya, sampai tidak sedikit pun uangnya tersisa. Seorang lainnya datang dengan sebuah permintaan, karena tidak ada lagi yang tersisa. Habib Al-Ajami lalu memberinya salah satu pakaian milik istrinya. Kepada peminta yang lainnya lagi, dia memberikan bajunya sendiri, hingga akhirnya ia tak punya baju sama sekali. Dia kemudian membereskan sebuah tempat untuk menyepi di tepi sungai Eufrat, dan di sana dia memasrahkan dirinya untuk menyembah Allah. Setiap malam dia belajar di bawah bimbingan Hasan Al-Basri, tetapi dia tidak mampu mempelajari Al-Quran, dan karenanya dia dijuluki si barbar. Waktu berlalu, dan dia menjadi benar-benar melarat. Istrinya terus-menerus memintanya uang untuk kebutuhan rumah tangga, karenanya Habib pergi dari rumahnya, dan menuju ke tempat penyepian untuk melanjutkan pengabdiannya kepada Allah. Ketika malam tiba, dia baru kembali ke istrinya. "Dari mana saja engkau bekerja? Kenapa tidak membawa apapun ke rumah?" desak istrinya. "Orang yang aku bekerja untuknya begitu murah hati," jawab Habib. "Dia begitu murah hati, sehingga aku malu untuk meminta sesuatu padanya. Jika waktu yang tepat telah tiba, dia akan memberi. Karena dia telah berkata, bahwasanya setiap 10 hari sekali majikanku akan memberi upah." Walhasil, Habib Al-Ajami setiap harinya mendatangi tempat penyepian untuk beribadah, sampai waktu 10 hari telah habis. Pada hari ke-10, pada waktu salat zuhur, sebuah pikiran memasuki benaknya. Apa yang bisa aku bawa pulang malam ini, dan apa yang harus aku katakan kepada istriku? Habib Al-Ajami saat itu merenungkan ini dalam-dalam. Pada saat itu, langsung saja Allah yang Maha Kuasa mengirim seorang pengangkut barang ke depan pintu rumahnya, dengan membawa begitu banyak tepung gandum, yang lainnya membawa daging domba yang telah dikuliti, dan yang lainnya lagi membawa minyak, madu, rempah-rempah, dan bumbu-bumbuan. Para tukang angkut memuat semua barang-barang ini. Seorang pemuda tampan menemani mereka, membawa dompet berisi 300 dirham perak. Dia datang ke rumah Habib, dan dia mengetuk pintu. "Ada perlu apa?" tanya istri Habib sambil membuka pintu. "Tuan kami telah mengirim semua ini," jawab pemuda tampan itu. "Katakan pada Habib, engkau tingkatkan kerjamu, dan kami akan meningkatkan upahmu." Setelah berkata demikian, lelaki tampan itu pun pergi. Saat malam tiba, Habib melanjutkan perjalanan pulang dengan rasa malu dan muram. Ketika dia mendekati rumahnya, aroma roti dan masakan menusuk lubang hidungnya. Istrinya berlari untuk menyambutnya, menyeka wajahnya, dan bersikap lembut padanya, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. "Wahai suamiku, orang yang engkau bekerja untuknya adalah orang yang sangat baik, murah hati, dan penuh cinta kasih. Lihatlah apa yang dia kirimkan dengan tangan seorang pemuda tampan tadi siang." Dan pemuda itu berkata, "Ketika Habib pulang, katakan padanya, engkau tingkatkan kerjamu, dan kami akan meningkatkan upahmu." Habib Al-Ajami terkagum-kagum ketika mendengarnya. "Sungguh luar biasa," serunya. "Aku bekerja selama 10 hari, dan dia memberi semua kebaikan untukku. Jika aku bekerja lebih keras, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan?" Dan setelah itu Habib Al-Ajami memalingkan wajahnya sepenuhnya dari hal-hal duniawi, dan menyerahkan diri untuk mengabdi kepada Allah. Di kisah yang lain, pernah suatu ketika Habib Al-Ajami sedang beruslah di suatu gua. Tiba-tiba, Imam Hasan Al-Basri datang untuk bersembunyi. Ternyata,
Hasan al-Basri sedang dikejar-kejar oleh tentaranya Hajjaj, sebab permasalahan kenegaraan. Hasan al-Basri pun bersembunyi dalam gua tersebut, agar dirinya tak tertangkap. Selang beberapa waktu, para tentara itu tiba di mulut gua. Mereka bertanya kepada Habib al-Ajami, "Apakah kau melihat Hasan al-Basri hari ini?" Habib menjawab, "Iya, dia sedang ada di dalam gua." Mendengar jawaban tersebut, segera para tentara memasuki gua untuk menyusuri gua, guna menemukan Imam Hasan al-Basri. Setelah sekian lama, mereka tidak berhasil menemukan Hasan al-Basri, dan para tentara itu pun bergegas pergi. Imam Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya, seraya berkata, "Wahai Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru. Mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib al-Ajami menjawab, "Wahai Imam, andai kata tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya, dan tak ada yang selamat di antara kita." Mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri berkata, "Lantas, ayat-ayat apa yang engkau baca, sehingga aku terlindungi dari kejaran dan penglihatan mereka?" Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali, 2 ayat terakhir Al-Baqarah 10 kali, dan surat Al-Ikhlas 10 kali. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, telah kutitipkan guruku Hasan al-Basri kepadamu, maka lindungilah dia." Mendengar hal itu, Hasan al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmu sang murid. Perjalanan hidup Habib al-Ajami dapat kita ambil pelajaran, bahwasanya hidayah petunjuk adalah semata-mata wewenang dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu mudah melabeli neraka kepada seseorang, karena amaliyahnya yang saat ini masih buruk. Boleh jadi di akhirnya ia menjadi seseorang yang lebih baik, yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kezuhudan Syakik al-Bahli. Ada tokoh-tokoh sufi klasik yang kisah tentangnya jarang terekspos, salah satunya adalah Syakik al-Balhi rahimahullahu ta'ala. Diketahui, Syakik al-Balhi merupakan guru dari Syekh Hatim al-Asom. Beliau adalah anak seorang hartawan, yang memutuskan beralih melakoni perjalanan ruhani menjadi seorang zahid. Pada mulanya, dalam suatu perjalanan niaga ke Turki, Syakik sempat singgah masuk ke sebuah rumah penyembahan berhala. Di dalamnya terdapat banyak sekali berhala, dan dilihatnya juga banyak rahib-rahib yang berkepala gundul, dan tidak berjenggot. Lantas Syakik al-Balhi berjumpa dengan salah seorang pelayan berhala, lalu ia berkata kepadanya, "Kamu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Hidup dan menghidupimu, Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Maka menyembahlah kepadanya, tidak usah lagi menyembah berhala-berhala yang tidak memberikan mudorot maupun manfaat kepadamu." Kemudian dengan diplomatis pelayan itu menjawab enteng, "Jika benar apa yang kamu katakan, bahwa Tuhan Maha Kuasa memberi rezeki kepadamu di negerimu sendiri, kenapa Tuhan dengan susah payah datang kemari untuk berniaga?" Syakik pun tercengang, terdiam, dan kena skak. Maka terketuklah hati Syakik dan untuk selanjutnya menempuh kehidupan zuhud. Sementara satu kisah lainnya tentang Syakik al-Balhi, terjadi saat permulaan menempuh perjalanan zuhud. Ia menuju ke suatu daerah. Di sana ia melihat seorang Buddha sedang asyik bersenang-senang ria di tengah kehidupan perekonomian yang dilanda paceklik dan krisis secara merata, termasuk tuan si Buddha sendiri. Kepada si Buddha itu Syakik bertanya, "Apa yang kamu kerjakan? Bukankah kamu tahu orang-orang sedang menderita karena paceklik?" Buddha itu menjawab dengan polos, "Saya tidak mengalami paceklik Tuan, karena majikanku memiliki perkampungan subur yang hasilnya sanggup mencukupi keperluan kami." Di fase setelah mendengar rentetan kalimat si Buddha inilah, Syakik mendengar ketukan hati dan bisikan dalam dirinya. Jika Buddha tersebut tidak memikirkan rezeki, karena majikannya memiliki perkampungan yang subur. Padahal si majikan sendiri adalah masih tergolong makhluk yang melarat. Maka bagaimana bisa patut disebut saat seorang muslim, jika ia masih memikirkan rezekinya dengan berkalang keraguan, sedangkan ia punya Tuhan yang maha kaya dan dermawan? Kisah kezuhudan Abu Darda. Sahabat Nabi Muhammad SAW ini bernama lengkap Uwaimir bin Malik al-Hazraji. Sehari-hari, lelaki ini lebih dikenal dengan panggilan Abu Darda. Sebelum memeluk Islam, dia adalah seorang pedagang yang bergelimang harta kekayaan. Sejak menjadi muslim,
kesuksesan duniawi tidak membuatnya terlena. Meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dirinya pun menempuh jalan hidup zuhud. Kisah berikut ini, yang dinukil dari buku Abu Darda, pedagang dan ulama besar, menggambarkan konsistensinya untuk mengamalkan kesederhanaan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abu Darda bertempat tinggal di Syam. Suatu kali, sang Amirul Mukminin ingin bersilaturahim langsung dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Al-Faruq pun mendatanginya dengan menempuh rute panjang dari Madinah. Umar sangat penasaran dengan kondisi kehidupan Abu Darda. Sebab, berbagai kabar yang diterimanya mengatakan, lelaki dari suku Khazraj itu sering mengalami kesulitan finansial. Pernah sekali waktu, sang khalifah menawarkan jabatan yang tinggi kepadanya. Itu dengan pertimbangan, gaji yang ada insya Allah dapat mencukupi keperluan sehari-harinya. Akan tetapi, tawaran tersebut tanpa ragu ditolak Abu Darda. Setelah menempuh perjalanan, Umar pun tiba di Syam. Setelah beristirahat, pemimpin kedua dalam jajaran Khulafaur Rasyidin itu berangkat ke kediaman Abu Darda, sebagaimana yang telah diinfokan beberapa bawahannya. Betapa terkejutnya sang pemimpin ketika mendapati rumah tersebut tidak dikunci. Dari luar, tampak seisi kediaman ini gelap gulita. "Assalamualaikum, ya Abu Darda," seru Umar bin Khattab. Mendengar itu, sang tuan rumah segera menjawab salam. Begitu mengetahui ada tamu, Abu Darda mempersilakannya masuk. Ternyata, ia menyadari bahwa pengunjungnya adalah sang khalifah. Umar merasa terharu dan prihatin menyaksikan keadaan sahabatnya itu. Namun, ia menyadari bahwa Abu Darda hidup dalam kezuhudannya. Ia telah hampir sepenuhnya meninggalkan dunia dan kemewahan hidup. Mereka pun terlibat dalam pembicaraan yang serius. Mereka berbincang tentang persoalan agama, tata negara, dan sebagainya. Banyak yang ditanyakan Umar kepada Abu Darda, yang ilmunya bagaikan air di dalam samudera yang luas. Karena keadaan di dalam rumah gelap, keduanya tak bisa melihat permukaannya. Hanya suara mereka yang terdengar. Dalam keadaan itu, Umar pun penasaran dan kemudian meraba alas duduk Abu Darda. Kiranya hanya pelana kuda yang keras. Diraba pula kasur tempat Abu Darda tidur, yang kiranya isi kasur tersebut hanya pasir belaka. Selain itu, Umar juga meraba selimut sahabatnya itu, dan ternyata hanya terbuat dari bahan-bahan tipis, yang tak mencukupi untuk dipakai di musim dingin. Umar pun menarik napas karena kagum terhadap kehidupan Abu Darda. Ia benar-benar seorang muslim soleh yang sudah tak membutuhkan dunia ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda. Maukah Anda saya bantu? Maukah Anda saya kirimi sesuatu untuk melapangkan kehidupan Anda? Kata Umar. Abu Darda kemudian tersenyum sambil menjawab, "Ingatkah Anda Umar, sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah kepada kita?" "Hadis tentang apa?" tanya Umar. Abu Darda menjawab, "Bukankah Rasulullah telah bersabda, hendaklah puncak salah seorang kamu tentang dunia, seperti perbekalan seorang pengendara, yaitu secukupnya dan seadanya." "Iya, saya ingat," kata Umar. "Apakah kini yang telah kita perbuat sepeninggal beliau?" tanya Abu Darda kepada Umar yang tengah menundukkan kepalanya. Ucapan Abu Darda benar-benar sangat menyentuh hati Umar. Terbayang kembali bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau masih hidup di tengah kaum muslimin. Kemiskinan hidupnya hampir tak ada yang menyamainya. Semua tindakan Nabi terbayang kembali dengan jelas di pelupuk matanya. Akhirnya, Umar tak kuasa lagi menahan gejolak jiwanya malam itu. Ia menangis terseduh-seduh diikuti Abu Darda. Maka, kedua sahabat tersebut menangis penuh kesedihan. Jiwanya hancur luluh tak terkirakan lagi. Semakin teringat kepada Rasulullah, makin pedih hatinya. Keduanya menangis sampai subuh. Dunia yang mereka pijak bagaikan tak terasa lagi. Sejarah mencatat, bagaimana dahulu Abu Darda menyatakan keimanannya pertama kali. Memang, dia tidak termasuk kalangan yang paling awal memeluk Islam. Namun, begitu hidayah menyinari hatinya, iman dan Islam itulah yang sangat disyukurinya. Sewaktu masih musyrik, Abu Darda memang memiliki beberapa kawan yang terlebih dahulu mualaf. Salah satunya, Abdullah bin Rawahah.
Dan temannya itu seperti tak bosan-bosan mengajaknya beriman kepada risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Abu Darda kala itu tetap dengan kemusyrikannya. Setiap hari, dia menyembah berhala yang diletakkan di salah satu kamar rumahnya. Tiap hari pula berhala itu dibersihkan dan diberi wewangian. Kesadaran baru muncul tatkala pada suatu hari Abu Darda menemukan berhalanya itu hancur berkeping-keping karena dikapa oleh teman akrabnya sendiri, Abdullah bin Rawahah, secara diam-diam. Semula dia sangat marah, tetapi di ujung marahnya, kesadarannya muncul. Seandainya berhala itu benar Tuhan, tentu dia sanggup membela dirinya sendiri. Ditemani Abdullah bin Rawahah, Abu Darda kemudian menemui Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dirinya memutuskan masuk Islam. Kisah kezuhudan Abdul bin Mubarak. Dalam kitab Sifah al-Sofwah, Imam Abu Al-Faraj Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi mencatat sebuah riwayat menarik tentang burung merpati milik Imam Abdullah bin Mubarak. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan dalam menjaga keturunan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai zuhud dan kehati-hatian dalam hidup. Imam Abdullah bin Mubarak memiliki burung merpati, yang dulu memberikan manfaat berupa keturunan, seperti anak-anak atau telur. Namun pada suatu waktu, beliau menghentikan praktik ini dengan alasan yang menarik. Burung merpati tersebut telah bercampur dengan merpati lainnya, dan kemudian kawin dengannya. Hal ini membuat Imam Abdullah bin Mubarak dan keluarganya, mereka tidak lagi suka mengambil manfaat dari keturunannya. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Imam Abdullah bin Mubarak menghentikan praktik mengambil manfaat dari keturunan burung merpati tersebut? Jawabannya adalah, karena menurut beliau burung merpati itu telah bercampur dengan merpati lainnya, sehingga anak-anak atau telurnya tidak lagi murni. Dalam pandangan Imam Abdullah bin Mubarak, ini menciptakan ketidakpastian terhadap kualitas dan keaslian dari keturunan burung tersebut. Keputusan Imam Abdullah bin Mubarak ini mencerminkan kita tentang sikap zuhud dan kehati-hatian yang tinggi dalam memilih dan mengonsumsi sesuatu. Meskipun secara lahir burung merpati dan keturunannya adalah halal, Imam Abdullah bin Mubarak tetap menetapkan standar yang tinggi dalam menjaga kebersihan dan keaslian makanan yang dikonsumsi oleh dirinya serta keluarganya. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya kehati-hatian dalam memilih makanan dan barang konsumsi kita. Tidak hanya berlaku pada aspek halal dan haram, tetapi juga pada kualitas dan keaslian produk. Sikap zuhud dan kehati-hatian seperti yang ditunjukkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk menjaga kebersihan dan keaslian dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kekayaan Imam Abdullah bin Mubarak yang besar tidak lantas membuatnya lalai dalam menjalankan nilai-nilai zuhud. Meskipun berdagang dan berbisnis, beliau tetap memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa zuhud bukanlah tentang menjadi miskin, tetapi lebih pada sikap hati-hati dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Kisah ini mengajarkan kepada kita, untuk senantiasa mempertimbangkan asal-usul dan kualitas dari apa yang kita konsumsi, serta betapa pentingnya menjaga nilai-nilai kehati-hatian dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Imam Abdullah bin Mubarak memberikan contoh nyata, tentang bagaimana seorang muslim dapat menjalani kehidupan dengan bijak, menghormati nilai-nilai agama, dan tetap berkecukupan, tanpa terjerumus dalam kemewahan dan sikap boros. Kisah kezuhudan Utsman bin Maz'un. Dirilis dari kisah Islami, bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud. Utsman bin Maz'un, salah satu nama sahabat Nabi yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah Islam. Dia ditempatkan urutan ke-14 dari golongan sahabat generasi awal pemeluk Islam, atau as-sabiqun al-awwalun. Peranannya sangat besar di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Bersama para sahabat lainnya, Utsman ditempa siksaan dari mereka yang membenci Rasulullah. Meski begitu, Utsman mendapat hadiah berupa hati yang tabah, dan kezuhudan yang tinggi. Walhasil, siksaan apapun yang dia alaminya, tidak ada pengaruhnya atas keyakinannya memeluk Islam. Ketika Rasulullah menerima sebagian besar Muslim yang berhijrah dari Mekah ke Habsyah, atau yang kini dikenal sebagai Afrika, Utsman memenuhi perintah itu tanpa keraguan. Dia pun memilih Rasulullah sebagai pemimpin rombongan hijrah pertama umat Islam.
Hijrah pertama umat Islam ke Habsyah penuh dengan risiko. Kaum Quraisy tentu saja memilih hijrah tersebut, bahkan tega membunuh umat Islam. Karena iman yang sangat tinggi, dan rasa kemuakannya terhadap penyembahan berhala, Utsman pun siap menghadapi bahaya yang menghadang sebaliknya. Melihat begitu pedihnya perjuangan Utsman membawa rombongan ke Habsyah, Rasulullah kemudian mengajak umat Islam berhijrah ke Madinah. Utsman pun akhirnya diajak ikut serta. Di sana, umat Islam nantinya dapat beribadah dengan khusyuk, dan menyelamatkan kehidupan mereka dengan tenang. Dan mereka pun bisa melanjutkan hidup dengan nyaman di sana. Suatu hari, Utsman melewati sebuah masjid. Pada saat itu, terdapat Rasulullah dan para sahabat di dalamnya. Pemandangan Rasulullah saat itu langsung tertuju pada Utsman. Rasulullah tersentuh, sampai beliau menangis ketika melihat Utsman. Tangis itu juga dialami para sahabat saat Utsman datang. Pria itu berjalan masuk ke dalam masjid dengan wajah tenang, dan tak ada keresahan dalam jiwanya. Sementara pakaiannya begitu lusuh, bahkan ada tambalan kulit unta di beberapa bagian. Pakaian itu sama sekali tidak membuatnya malu di depan sahabat lainnya. Dia juga tidak mendapat pujian dari orang lain. Ridho Allah adalah satu-satunya harapannya. Kesederhanaan tidak pernah hilang pada diri Utsman, hingga ia meninggal. Karena cintanya pada Utsman, Rasulullah menangis melepas kepergian sahabat yang begitu zuhud, dan mungkin tidak bisa ditiru oleh orang di zaman ini. Semoga Allah memberimu rahmat, wahai Abu Sa'ib, wahai Utsman. Engkau membuka dunia sebelum membawa menikmatinya, dan sebelum dunia memperdayamu, ucap Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencium kening jenazah Utsman, hingga basah oleh air mata sang Nabi. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran, bahwa ridho Allah adalah segala-segalanya, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kisah kezuhudan Fath al-Mausili. Bersama-sama keluarga menikmati hidangan buka puasa, merupakan nikmat besar yang harus disyukuri. Sebab, tidak semua keluarga bisa merasakan kesempatan yang sama. Adanya anjuran dari Nabi, untuk menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang puasa, menjadi pelajaran penting tentang kepedulian sosial. Ketika berbuka puasa, hendaknya tertanam rasa kepedulian ini, terhadap orang-orang muslim lain yang membutuhkannya. Di sisi lain, orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, sehingga tak bisa menikmati buka puasa, supaya tidak putus asa dalam menjalani ibadah puasa. Sebab, itu adalah bagian dari ujian Allah. Nabi sendiri juga sering mengalami susah makan, sehingga beliau menjalani hari-harinya dengan puasa. Kalaupun ada yang bisa dimakan, rata-rata buka puasa beliau begitu sederhana, yakni kurma dan air. Dalam sejarah, ada banyak contoh ketegaran orang dalam menjaga puasa, walaupun ia dalam kondisi susah. Ibrahim bin Nu al-Mausili, beliau membagikan suatu kisah mengharukan tentang Fath al-Mausili, seorang tokoh soleh yang zuhud. Cerita ini membawa kita melihat sisi keikhlasan dan ketabahan dalam beribadah, bahkan di tengah kesulitan dan kekurangan. Pada suatu hari, setelah hari mulai gelap, Fath al-Mausili pulang ke rumahnya. Saat itu, beliau sedang menjalankan ibadah puasa. Begitu tiba di rumah, beliau langsung meminta makan kepada keluarganya. Namun, keluarganya menjawab dengan tulus, "Kami tidak punya apa-apa untuk memberi makan Anda." Tidak hanya itu, Fath al-Mausili melihat bahwa rumahnya gelap gulita, karena mereka memang tidak memiliki apa-apa untuk menyalakan lilin atau lampu. Melihat kondisi ini, beliau tidak meratapi keadaannya, namun bertanya dengan bijak, "Mengapa kalian duduk dalam kegelapan?" Jawaban tulus dari keluarganya membuat Fath al-Mausili terharu. Mereka menjelaskan, bahwa mereka tidak memiliki alat penerangan karena keterbatasan ekonomi. Meskipun mengalami keadaan sulit, mereka tetap bersabar dan tidak mengeluh. Kisah ini menunjukkan karakter Fath al-Mausili sebagai pribadi yang tulus dalam menjalani ibadahnya. Bahkan ketika menghadapi kesulitan dan kekurangan, beliau tetap teguh dalam menjaga keikhlasan dan ketabahan. Beliau bukan hanya seorang tokoh soleh, tetapi juga memberikan teladan tentang bagaimana beribadah dengan sepenuh hati, tanpa terpengaruh oleh kondisi hidup yang sulit. Keikhlasan dan ketabahan Fath al-Mausili bukan hanya tercermin dalam ibadahnya,
tetapi juga dalam cara beliau bersikap terhadap keluarga dan lingkungannya. Tindakan tulusnya ketika menangis hingga pagi, melihat keluarganya yang hidup dalam keterbatasan, mengajarkan kita pentingnya bersyukur, dan menjaga hati yang lapang dalam setiap situasi. Kisah ini membawa kita pada refleksi tentang arti sejati ibadah. Bukan hanya melibatkan ritual formal, tetapi juga melibatkan keikhlasan, ketabahan, dan sikap tulus dalam menghadapi ujian hidup. Fat al-Mausili menjadi contoh nyata, bagaimana cara menjaga kebersihan hati dalam menghadapi segala cobaan. Kisah yang terdapat dalam kitab Sifatus Sofwah, karya Ibnu Jauzi ini, menjadi satu dari sekian banyak contoh kehidupan spiritual yang menginspirasi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah Fat al-Mausili, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Keikhlasan dan ketabahan adalah kunci utama untuk meraih keberkahan dalam setiap langkah ibadah kita. Di samping itu, hendaknya umat Islam lebih peduli lagi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, agar bisa berbuka puasa sebagaimana mereka. Pada zaman dulu, banyak terdapat contoh yang bisa diteladani, seperti Ibnu Umar yang setiap kali berbuka menyertakan anak-anak yatim. Bila kepedulian ini bisa ditingkatkan, maka kebahagiaan pada bulan Ramadan bisa menyebar luas, dan kualitas ibadah bisa kian meningkat. Arti zuhud yang sesungguhnya. Syahdan, ada seorang syekh yang hidup sederhana. Dia memakan makanan sekedar kebutuhan untuk bertahan hidup saja. Karena profesinya nelayan, pagi-pagi dia memancing ikan. Setelah mendapat banyak ikan, dia membelah ikan-ikan itu menjadi dua. Batang tubuh ikan itu dibagi-bagikan kepada tetangganya, sementara kepalanya dia kumpulkan untuk dimasak sendiri. Karena terbiasa makan kepala ikan itulah, sehingga dia diberi julukan Syekh Kepala Ikan. Diketahui, dia juga merupakan seorang sufi yang memiliki banyak murid. Pada suatu hari, salah seorang muridnya hendak pergi ke Murcia, sebuah daerah di Spanyol. Kebetulan, Syekh Kepala Ikan ini mempunyai seorang guru sufi besar di sana, yang dia dikenal sebagai Syekh Al-Akbar. "Tolong kamu mampir ke kediaman guruku di Murcia, dan mintakan nasihat untukku," pesan Syekh kepada muridnya. Si murid pun kemudian pergi untuk berdagang. Setibanya di Murcia, dia mencari-cari rumah Syekh Al-Akbar itu. Dia membayangkan akan bertemu dengan seorang tua, sederhana, dan miskin. Tapi ternyata, orang-orang menunjukkannya pada sebuah rumah besar dan luas. Dia tidak percaya, mana ada seorang sufi besar tinggal di sebuah bangunan yang mewah dan mentereng, penuh dengan pelayan-pelayan dan sajian-sajian buah-buahan yang lezat. Dia terheran-heran, dan berkata dalam hati, "Guru saya hidup dengan begitu sederhana, sementara orang ini sangat mewah. Bukankah dia adalah gurunya guru saya?" Si murid itu pun masuk, dan menyatakan maksud kedatangannya. Dia menyampaikan salam gurunya, dan memintakan nasihat untuknya. Syekh pun bertutur, bilang sama dia, jangan terlalu memikirkan dunia. Si murid tambah heran dan sedikit marah, tidak mengerti maksud dari ucapannya. Syekh ini hidup sedemikian kaya, dimintai nasihat oleh orang miskin malah menyuruh jangan memikirkan dunia, pikirnya dalam hati. Dengan hati yang kesal, akhirnya dia pun kemudian pulang ke kampung halamannya. Saat gurunya mendengar nasihat yang diperoleh melalui muridnya, dia hanya tersenyum dan sedikit sedih. Si murid mengernyitkan kening tambah tidak paham. "Apa maksud nasihat itu?" tanya sang murid. Guru itu menjawab, "Syekh Akbar itu benar. Menjalani hidup tasawuf itu bukan berarti harus hidup miskin. Yang penting hati kita tidak terikat oleh harta kekayaan yang kita miliki, dan tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang miskin harta, tapi hatinya terus memikirkan dunia. Saya sendiri ketika makan kepala ikan, saya masih sering membayangkan bagaimana enaknya makan daging ikan yang sebenarnya." Kisah ini menunjukkan dua hal. Menjadi orang kaya itu tidak mesti jauh dari kehidupan sufi, dan menjadi orang miskin tidak otomatis mendekatkan orang pada kehidupan sufistik. Syekh Al-Akbar yang disebut tadi adalah Muhyiddin Ibnu Arabi, salah satu sufi besar dan cemerlang dalam sejarah perkembangan tasawuf. Seorang sufi lain mengatakan, kehidupan tasawuf adalah membiarkan tanganmu sibuk mengurusi dunia, dan membiarkan hatimu sibuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Imam Ghazali mengatakan, jiwa harus merawat tubuh, sebagaimana orang mau naik haji harus merawat untanya. Tapi kalau ia sibuk dan menghabiskan waktunya untuk merawat unta itu, memberi makan, dan menghiasinya, maka rombongan kafilah akan meninggalkannya, dan ia akan mati di gurun pasir. Artinya, kita bukan tidak boleh merawat yang bersifat fisik, tapi yang tidak boleh adalah kita tenggelam di dalamnya. Imam Al-Ghazali bertanya, apakah uang itu membuatmu gelisah? Orang yang hatinya terganggu oleh uang, maka belumlah menjadi seorang sufi. Jadi, persoalannya bukan kita tidak boleh mempunyai uang. Justru, bagaimana caranya kita punya uang cukup, tapi pada saat yang sama hati kita tidak terganggu dengan harta yang kita miliki. Menurut Ibnu Arabi, dunia ini adalah tempat kita diberi pelajaran, dan harus menjalani ujian. Ambillah yang kurang daripada yang lebih di dalamnya. Puaslah dengan apa yang kamu miliki, betapapun yang kamu miliki itu kurang daripada yang lain. Tapi dunia itu tidak buruk. Sebaliknya, ia adalah ladang bagi hari akhirat. Apa yang kamu tanam di dunia ini, maka kelak akan kamu panen di akhirat nanti. Dunia adalah jalan menuju kebahagiaan puncak, dan karena itu baik, layak untuk dipuji dan dielu-elukan untuk kehidupan akhirat. Lanjut menurut Ibnu Arabi, yang buruk adalah jika apa yang kamu perbuat untuk duniamu itu, menyebabkan kamu buta terhadap kebenaran, oleh nafsumu, dan ambisi terhadap dunia. Nabi Muhammad SAW suatu kali ditanya, apa arti keduniawian itu? Rasulullah lalu menjawab, segala sesuatu yang menyebabkan kamu mengabaikan dan melupakan Tuhanmu. Kegiatan-kegiatan duniawi tidaklah buruk pada dirinya sendiri, tapi keburukannya terletak pada yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalani hidup tasawuf itu bukan berarti harus hidup miskin. Yang penting, hati kita tidak terikat oleh harta kekayaan yang kita miliki, dan tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang miskin harta, tapi hatinya terus memikirkan dunia. Di samping Ibnu Arabi, konon banyak sufi yang hidup makmur. Fariduddin Al-Attar, yang terkenal mengarang kitab Al-Mantiq Al-Thoir itu, ia digelari dengan Al-Attar, karena pekerjaannya yang menjual minyak wangi. Imam Junaid Al-Baghdadi dikenal sebagai Al-Qawariri, si penjual barang pecah belah. Kemudian Al-Halaj Al-Hazzaz, pemintal kapas, dia mencari nafkah dengan memintal kapas. Ada lagi Sari As-Sakoti, penjual rempah-rempah, dan banyak lagi yang lain. Ini hanya sedikit gambaran, bahwa sufi tidak harus menjauhi dunia. Abu Zaid mengatakan, bahwa seorang sufi yang sempurna bukanlah zahid yang tenggelam dalam perenungan tauhid. Bukan juga seorang wali yang menolak muamalat dengan orang lain. Sufi sejati adalah mereka yang berkiprah di masyarakat. Makan dan tidur bersama mereka. Membeli dan menjual di pasar. Mereka punya peran sosial, tapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat. Seperti ujaran Imam Ghazali tadi, meski terkadang beberapa ajaran beliau terkesan seperti mendorong orang untuk menafikan kehidupan dunia, namun sejatinya orang-orang sufi tidak mengabaikan dunia ini, tidak juga membunuh nafsu mereka. Mereka hanya mendisiplinkan nafsu mereka, agar tidak terdorong pada perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. Mereka tidak mencampakkan dunia, tapi juga tidak mengejar dunia. Akan tetapi, mereka tahu betul nilai dan fungsi segala sesuatu di dunia ini. Mereka makan sesuai dengan kebutuhan yang membuat mereka hidup sehat, bukan berarti makan tidak bergizi, sehingga kurus, lemah, dan kumal. Mereka merawat tubuh mereka, dan pada saat yang sama, menjaga hatinya agar tetap bebas dari tuntutan-tuntutan duniawi. Allah menjadi titik fokus ke arah mana wujud mereka diarahkan. Makan, tidur, dan beraktivitas sehari-harinya seorang sufi, semua itu mereka lakukan adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kutipan dari tokoh besar sufi tadi, menunjukkan pandangan yang positif terhadap dunia. Demikianlah kisah-kisah kezuhudan para kekasih Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.